Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmadita dari kelas 9A. Hari ini saya akan menjelaskan tentang permainan bola kecil melalui permainan bulu tangkis. Biasanya yaitu adalah sebuah olahraga kebanggaan nasional kita. Salah satunya pernah mendapat medali emas pada kejuaraan Olimpiade. Bulu tangkis adalah sebuah cabang olahraga yang dimainkan dengan cara memukul smash chalk atau kok yang dibuat dari sebuah bulu. Intinya, permainan bulu tangkis adalah memasukkan bola atau nama lainnya shoot ke lapangan lawan melalui setinggi 1,55 meter dari lantai. Jaring yaitu fungsinya di bagian lapangan permainan di mana para pemain akan melakukan gerakan-gerakan pada permainan. Dengan kata lain adalah jaring digunakan untuk membatas. Biasanya gerak fisik memukul dalam bola tangkis yaitu ada pukulan servis, lob, dan stroke, dan pukulan smash dan drive. Jadi ada 5 pukulan. Jadi gerak spesifik pukulan adalah cara-cara melakukan pada permainan bulu tangkis. Tujuannya menerbangkan smash chalk atau yang bola masukkan tadi ke bidang lapangan lawan. Itu adalah pengertian dari tentang permainan bulu tangkis. Materi selanjutnya, kita akan memasukkan pelajaran gerak kombinasi permainan bulu tangkis. Yaitu pertama kita akan dimulai dari kombinasi forehand dan backhand tanpa net. Caranya pertama diawali dengan saling berhadapan. Ini aku gerak spesifik pukulan adalah cara-cara melakukan pada permainan bulu tangkis. Tujuannya menerbangkan smash chalk atau yang bola masukkan tadi ke bidang lapangan lawan. Itu adalah pengertian dari tentang permainan bulu tangkis. Materi selanjutnya, kita akan memasukkan pelajaran gerak kombinasi permainan bulu tangkis. Yaitu pertama kita akan dimulai dari kombinasi forehand dan backhand tanpa net. Caranya pertama diawali dengan saling berhadapan. Ini Siti sudah persiapkan bulu tangkis dan kok. Nah, kemudian pukulan forehand dan backhand, artinya pukulan dari sini ke sini. Lalu yang ketiga, pertama bertegak ke kiri ke kanan ke lapangan. Kiri dan kanan berarti 2 orang boleh. Bila dilakukan dalam formasi banjar, yaitu dengan cara memukul dan bergerak cepat, seperti kita mau arahkan ini ke lawan, lalu yang kedua ada juga kombinasi pukulan forehand dan backhand atau melewati net. Pada yang kedua ini menggunakan keterampilan gerakan pukulan dan kombinasi pukulan forehand melewati net dalam permainan bulu tangkis. Itu pertama kita harus dilakukan secara berpasangan. Artinya boleh 2 orang, 3 orang, 4 orang.
Yang kedua, berdiri di hadapan lapangan masing-masing. Artinya, berdiri sejajar dengan pemain dan pemain lainnya. Ini dan ini, lalu ke sini. Yang ketiga, lalu lakukan gerakan memukul forehand dan dikembalikan menggunakan puluhan break set oleh temanmu. Yang keempat, lalu setelah dikembalikan pukulan forehand, sekarang lakukan pukulan backhand pada masing-masing ke kiri dan ke kanan lapangan masing-masing. Nah, ini dia gambarnya. Pola latihan gerakan ini yaitu memukul forehand dan backhand sebaiknya dilakukan secara bertahap dengan tahap awal sampai tahap akhir biar ada kemajuan dalam pemukulan itu. Nah, lalu aktivitas pembelajaran yang ketiga yaitu adalah kombinasi gerakan servis panjang dan forehand panjang dan pendek tanpa net. Dan dilanjutkan menggunakan net dilakukan dengan perpasangan formasi berbanjar. Cukup panjang sih. Yaitu ayo kita pelajari. Sebelum itu memasuki caranya, kita harus pelajari gerakan servis yang panjang forehand biar kalian tahu bagaimana caranya. Nah, yang pertama kita yaitu caranya adalah dilakukan secara berpasangan seperti tadi. Lalu kalian berdiri di salah satu sisi lapangan dan pasangannya di sisi lainnya, sama seperti tadi di sini dan di sini. Kalau tiga bisa di belakang. Yang ketiga, kamu lakukan servis panjang ke arah temanmu tanpa dengan net dan dikembalikan jenis pukulan forehand atau backhand. Caranya, temannya di sini, ini gawangnya, dan ini kita melakukan dari jarak jauh. Itulah disebutnya pukulan panjang dalam gerakan serve dan gerakannya. Ini adalah contoh gambarnya. Nah, kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu kombinasi gerakan servis pendek, forehand panjang, dan pendek tanpa net. Tadi kan servis panjang. Sekarang kita akan memasuki servis pendek, yaitu adalah pertama, diawali dengan berdiri di belakang dekat dari servis dengan posisi melangkah. Kemudian dengan lembut. Servis pendek dilakukan ke kiri dan ke kanan. Bila dilakukan dalam formasi berbanjar, yaitu telah melakukan servis berpindah tempat. Untuk susah memahaminya, akan Siti kasih tunjukkan gambar. Ini adalah gambarnya. Nah, kita masuk materi pembelajaran yang berikutnya, yaitu kombinasi gerakan pukulan backhand tanpa net. Dilanjutkan menggunakan net secara berpasangan atau berkelompok. Pada pembelajaran ini adalah gerakan pukulan tanpa backhand tanpa net, yaitu maksudnya dilakukan juga secara berpasangan, bisa juga berkelompok dalam permainan bulu tangkis. Arti berpasangan itu sama saja dengan berkelompok ya. Jadi tadi yang bulu tangkis katanya berpasangan itu bukan dua saja, berkelompok seperti bertiga, berempat. Intinya bernama lain dalam PJOK ini
Seni budaya keterampilan berpasangan ya sama saja dengan kelompok. Nah, jadi caranya pertama dilakukan dengan berpasangan ya teman. Yang kedua, permainan ini dapat juga dilakukan di lapangan bulu tangkis atau di lapangan lain tersedia. Jadi ya teman, bebas ya memilih tempat mana. Yang ketiga, jangan lupa meminta temanmu untuk melakukan servis panjang. Bisa juga kalian meminta temanmu untuk melakukan servis panjang ke arahmu. Lalu kamu akan kembalikan dengan pukulan backhand. Selanjutnya temanmu mengembalikannya lagi dan kehilangan pukulan backhand. Lalu apabila bola dengan kata lainnya mati, dilakukan pergantian servers. Kata mati yaitu adalah bolanya ini lawan lempar ke kita win, tapi kita tidak menangkapnya melewati atau kita tidak menangkapnya, maka sampai bila berapa poin atau tidak bola mati, nah boleh di pergantian servers atau pergantian pemain. Nah, ada juga saya akan kasih gambar biar lebih lengkapnya. Ada servers yang forehand dan pukul backhand. Nah, kita masuk materi berikutnya ya, yaitu pembelajaran bulu tangkis dengan peraturan unifikasi. Ini menggunakan votasi saja. Pertama, bersepakatlah kamu bersama 5 orang temanmu. Itu adalah atau kelompokmu dalam 5 orang, berjumlah 5 orang ya teman-teman. Yang kedua, aturannya sederhana. Misalnya 5 menit untuk pertama pukulan forehand, 5 menit untuk backhand yang kedua, dan 5 menit terakhir gabungannya forehand dan backhand. Jadi sama-sama mempunyai waktu 5 menit dan 5 kelompok dan 5 orang. Bisa juga dilakukan dengan 3 orang. Juga dilakukan dengan 3 orang. Seperti contoh berikut ini. Nah, dari foto tersebut itu adalah aktivitas pembelajaran 1 bermain 3 lawan 3. Yaitu 1 bermain itu sepertinya sebagai juri kayaknya. Lalu bermainnya 3 lawan 3, boleh juga 5. Tapi dalam pengertiannya bolehnya pasnya 5 gitu. Kita masuk ke materi berikutnya ya. Ini materi terakhir kayaknya ya, yaitu bermain 3 lawan 2. Dengan ini peraturan demokrasi itu merupakan taktik servers juga dalam forehand backhand sama dengan tadi. Tapi ada 2 pihak lawan. Pihak yang bolanya banyak mati dianggap kalah atau dilakukan plus ini 8 sampai 10 menit dianggap kalah atau mati. Jadi yaitu tapi dalam pengertiannya bolehnya pasnya 5 gitu. Kita masuk ke materi berikutnya ya. Ini materi terakhir kayaknya ya, yaitu bermain 3 lawan 2. Dengan ini peraturan demokrasi itu merupakan taktik servers juga dalam forehand backhand sama dengan tadi. Tapi ada 2 pihak lawan.
pihak yang bolanya banyak mati dianggap kalah atau dilakukan plus ini 8 sampai 10 menit dianggap kalah atau mati. Jadi yaitu cara pelaksanaannya ya teman-teman. Oke, yang pertama, permainan ini khusus di lapangan bulu tangkis. Yang kedua, dilakukan bersama dengan temanmu, yaitu bermainnya kamu A dan B dan yang lawan lainnya C, D, E. Lalu yang ketiga, lakukan serve panjang ke pemain C, berarti pemain C itu. Lalu nanti pemain C itu akan memukul bola pukulan forehand ke permainan B. Lalu D juga harus memukul bola ke kamu, yaitu ke A. Lalu gerakan terakhir kamu lakukan dengan pukulan backhand ke permainan E. Itu biar kalian beraturan dan cara melakukannya. Lakukanlah permainan ini terus menerus sampai batas waktu yang kalian sepakati. Jadi terserah kalian ya teman-teman, batasnya berapa. Lalu bila kalian teman-teman sudah dekat, maka dilanjutkan pukulan backhand. Lalu yang terakhir, latihan sesi terakhir dilakukan dengan penggabungan pukulan jenis forehand dan backhand. Akan saya tunjukkan kasih gambarnya, yaitu bermain 3 lawan 2 ya. Tadi bermain 3 lawan 3, sekarang bermain 3 lawan 2. Nah, tapi dalam pengertiannya bolehnya pasnya 5 gitu. Kita masuk ke materi berikutnya ya. Ini materi terakhir kayaknya ya, yaitu bermain 3 lawan 2. Dengan ini peraturan demokrasi itu merupakan taktik servers juga head per head sama dengan tadi. Tapi ada dua pihak lawan. Pihak yang bolanya banyak mati dianggap kalah atau dilakukan plus ini 8 sampai 10 menit dianggap kalah atau mati. Jadi yaitu cara pelaksanaannya ya teman-teman. Oke, yang pertama, permainan ini khusus di lapangan bulu tangkis. Yang kedua, dilakukan bersama dengan temanmu, yaitu bermainnya kamu A dan B dan yang lawan lainnya C, D, E. Lalu yang ketiga, lakukan serve panjang ke pemain C, berarti pemain C itu. Lalu nanti pemain C itu akan memukul bola pukulan forehand ke permainan B. Lalu D juga harus memukul bola ke kamu, yaitu ke A. Lalu gerakan terakhir kamu lakukan dengan pukulan backhand ke mainan E. Itu biar kalian beraturan dan cara melakukannya. Lakukanlah permainan ini terus menerus sampai batas waktu yang kalian sepakati. Jadi terserah kalian ya teman-teman, batasnya berapa. Lalu bila kalian teman-teman sudah dekat, maka dilanjutkan pukulan backhand. Lalu yang terakhir, latihan sesi terakhir dilakukan dengan penggabungan pukulan jenis forehand dan backhand. Akan saya tunjukkan kasih gambarnya, yaitu bermain 3 lawan 2 ya. Tadi bermain 3
3 lawan 3. Sekarang bermain 3 lawan 2. Nah, ini sudah dilakukan, maka dilanjutkan pukulan backhand. Lalu yang terakhir, latihan sesi terakhir dilakukan dengan penggabungan pukulan jenis forehand dan backhand. Akan saya tunjukkan kasih gambarnya, yaitu bermain 3 lawan 2 ya. Tadi bermain 3 lawan 3. Sekarang bermain 3 lawan 2. Nah, setelah kamu menyaksikan ini, semoga kalian bisa memahami dalam pelajaran ini. Boleh kok kalian cari lagi dimanapun agar ingin mengetahuinya lebih dalam, karena rajin pangkal pandai. Artinya, ayo kita berusaha biar kita menjadi pandai. Seperti dalam permainan bulu tangkis, kita kalau tidak bisa, lalu kalau kita bisa mempelajarinya, baru kita bisa menerima bulu tangkis itu. Artinya kita bisa memainkan bulu tangkis ini tersebut. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah menyimak dalam video Siti tersebut. Bila kata-kata Siti ada salah, Siti mohon maafkan ya teman-teman. Baik teman-teman, wassalamualaikum Pak Guru, teman-teman. Hai.